Nasdem di pemilu 2024 yang akan datang sudah bertekad untuk ada di posisi dua besar minimal. Jadi Nasdem minimal ada di posisi dua besar secara nasional. Itu semangat dan tekad Partai Nasdem. Ketua Umum selalu sampaikan bahwa di 2024 yang akan datang kita harus ada dalam posisi dua besar. Itu dari sisi pemilunya. Yang kedua dari sisi calon presiden, Nasdem sudah mendeklarasikan calon presiden 3 Oktober yang lalu. Dan calon presidennya Pak Anies Rashid Baswedan. Dan tentu kita juga akan berusaha semaksimal mungkin. Bukan hanya memenangkan nanti di 14 Februari 2024 yang akan datang. Untuk fase yang ke depan, kita ingin memastikan juga bahwa Pak Anies bisa menjadi calon presiden. Jadi kita akan pastikan koalisinya, kita nanti begitu mulai pendaftaran akan kita daftarkan. Jadi sekarang masih bakal calon presiden, nanti menjadi calon presiden, dan insya Allah di 2024 akan menjadi presiden. Jadi urutannya gitu ya, bakal calon presiden, dan presiden 2024-2029. Itu harapan kita. Kemudian relasinya dengan relawan Anies Baswedan saat ini bagaimana di Jawa Barat? Ya kita mulai melakukan konsolidasi ya. Kita bersinergi, kita berkolaborasi. Karena kita juga punya tujuan yang sama. Dan kita harapkan bahwa kesadaran di relawan bukan hanya ingin memenangkan Pak Anies saja, tapi juga di relawan harus tumbuh kesadaran bahwa juga harus memenangkan Partai Nasdem. Dan kesadaran bahwa kenapa Partai Nasdem harus mendapatkan kursi signifikan, baik secara nasional maupun di wilayah, karena itu akan menunjang efektivitas dari kerjanya Pak Anies nanti ketika menjadi presiden. Jadi kalau misalnya ditopang oleh partai pengusung utama Nasdemnya kursinya signifikan di parlemen, maka dari sisi efektivitas insya Allah akan terjadi. Nah karena itu kesadaran itu juga harus terbangun dan ada di semua relawan Pak Anies Rashid Baswedan, bukan hanya memenangkan Pak Anies, tapi juga harus memenangkan Nasdem. Istilahnya kalau di Pak Anies bilang calonnya siapa, Pak Anies Baswedan, partainya apa, Nasdem. Nah ini harus ada. Jadi kita harus bersinergi. Kemudian kalau untuk Jabar 1 gimana Kang Saan? Ya Jabar 1 kita jalani, jadi sesuai dengan keinginan kita di Jawa Barat, udah mulai memetakan siapa yang akan diusulkan. Jadi pasca Pileg dan Pilpres, dan kita harapkan bahwa memang Pileg dan Pilpres kita sukses, maka kita sudah mulai memetakan calon-calon kepala daerah untuk Bupati Wali Kota dari Partai Nasdem di Jawa Barat. Udah saya diskusikan, udah saya konsultasikan dengan Ketua Umum. Jadi walaupun misalnya masih belum ini, saya bisa pastikan selama Kang Farhan mau menjadi calon wali kota, insya Allah sampai nanti terpilih menjadi wali kota, itu akan menjadi kita usung terus. Jadi nggak rumit di Partai Nasdem untuk menentukan siapa calon kepala daerahnya. Jadi sekarang pun kita udah bisa tentukan. Jadi kayak Kota Bandung contoh, kita mengusulkan dan insya Allah Kang Farhan kita calon jadi wali kota Bandung. Dan saya sendiri sebagai calon gubernur yang diminta, ya kita jalanin aja. Jadi selama ini kita jalani. Jadi nggak ada yang nggak dilarang oleh DPP, tetap malah disupport. Nah, jadi gitu ya. Jadi inilah di Nasdem tuh relatif lebih banyak kemudahan. Jadi karena tadi Nasdem sama dengan mendeklarasikan Pak Anies. Orang lain masih ini lain, kita udah deklarasi. Kenapa? Karena Nasdem selalu orientasinya bukan ke dalam. Jadi bukan kalau kita mau mencalonkan seorang menjadi presiden, wali kota, gubernur, manfaat apa yang didapat oleh Nasdem, enggak. Kita selalu berpikirnya ke luar. Kalau kita mencalonkan Pak Anies, apa manfaat buat Indonesia ke depan? Apa manfaat buat masyarakat Indonesia ke depan? Sama ketika saya mencalonkan Kang Farhan, bukan saya mendapatkan manfaat apa dari Kang Farhan. Insya Allah secara pribadi nggak ada, gitu loh. Sampai sekarang ya Kang Farhan ya. Insya Allah nggak ada. Tapi kita selalu berpikir, juga aman. sampai kita berharap
Kang Farhan bisa memberikan yang terbaik buat Kota Bandung. Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung. Itu yang selalu kita pikirkan. Nah, karena pikiran kita itu, maka kita mudah mencalonkan seseorang. Jadi nggak berkutat. Kalau kita berpikirnya manfaatnya apa, rumit nanti hitungan akhirnya pemilu kelar, besok mau pemilu baru kita putuskan kan gitu. Nah, makanya jauh-jauh hari kita udah putuskan. Termasuk Pak Anies sudah kita putuskan. Tinggal bagaimana Nasdem dan partai calon koalisi yang lain, mudah-mudahan nanti sebelum masuk tahun 2023 Pak Anies sudah bisa memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden. Amin. Terkait koalisi Pak, sudah ada yang mulai bocor atau terlihat mulai merapat begitu Pak dari Nasdem sendiri? Ya kalau koalisi dari awal sudah dijajaki. Ini kan soal waktu aja. Jadi kalau koalisi Nasdem, Demokrat, PKS ini soal waktu aja. Jadi soal timing aja. Tapi dari sisi interaksi, dari komunikasi, dari intensitas kita merumuskan platform, program, visi, misi, dan juga bagaimana menang, itu kita intensif. Jadi sekali lagi terkait dengan soal koalisi, deklarasi, ini soal waktu saja, soal timing. Tapi dari sisi apapun kita sudah memiliki kesamaan. Maksudnya di tingkat Jawa Barat komunikasinya dengan partai yang dua tadi juga udah? Udah, Jawa Barat kita, semua kayak ini, linear ya. Linear. Tadi Ketum mengatakan bahwa Nasdem tetap loyal kepada Presiden, namun jika diminta keluar ya apa enggak gitu. Menurut Nasdem Jabar sendiri seperti apa untuk kemenangan Capres Anies nanti? Apakah tetap berkoalisi dengan Presiden atau menjadi oposan? Ya kalau Nasdem gitu. Kan 2 kali kalah Pak Jokowi dijabarin. Ya kita soal Pak Jokowi seperti Pak Surya sampaikan, kita tetap komit. 2 kali kita mendukung Pak Jokowi dan kita ada dalam barisan utama pendukung Pak Jokowi. Dan selalu yang pertama mengusung Pak Jokowi 2014 maupun 2019. Bahkan kalau kita lihat 2019 di Jawa Barat 1 tahun setengah sebelum Pilpres 2019 itu bertebaran billboard Jokowi presidenku, Nasdem partaiku di Jawa Barat kan gitu. Jadi kita sampai hari ini tetap bahwa Nasdem konsisten bersama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah sahabat partai Nasdem. Jadi kita tetap itu. Nah, seperti tegaskan Pak Surya, kalau misalnya dalam perjalanannya Pak Jokowi punya sikap lain, itu urusan lain. Tapi Nasdem tetap akan komit menghantarkan Pak Jokowi sampai akhir periode 2024 yang akan datang. Nah, itu satu ya ini kita. Jadi, nah bagaimana cara memenangkan Pak Anies? Kan suasananya berbeda. 2 kali Pak Jokowi 2014 dan 2019, tentu dengan 2024 dengan Pak Anies kan akan berbeda suasananya. Tentu ada suasana kebatinan antara calon yang diusung oleh Partai Nasdem, Pak Anies, dengan suasana kebatinan yang ada di masyarakat Jawa Barat. Jadi suasana kebatinan Nasdem mengusung Pak Anies dengan Jawa Barat itu suasana kebatinannya hampir sama lah, klop lah kan gitu kan. Jadi suasana kebatinan ini yang insya Allah akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Saya yakin bahwa Pak Anies akan menang di Jawa Barat dan tidak hanya sekedar menang, maka Jawa Barat akan menjadi lumbung suaranya Pak Anies Rashid Baswedan. Karena suasana tadi kebatinan yang sama. Nah, jadi itu yang menurut saya, yang menjadi faktor utama kenapa saya yakin menang tadi. Suasana kebatinan masyarakat Jawa Barat dengan suasana kebatinan Partai Nasdem dan sosok Pak Anies menyatukan 2 suasana kebatinan itu. Oke ya.